bersyukur Tuhan punya anak seperti Engkau. Terima kasih atas setiap kejadian kami yang luar biasa ajaib dan pengorbanan-Mu yang begitu besar. Mari bersama-sama kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya.
Shalom semuanya, pada Voice of Pentecost hari ini kita akan membahas teguh berdiri karena ketulusan. Kata tulus atau integritas dalam Mazmur 41 berasal dari kata dasar Ibrani yaitu tom yang diterjemahkan sebagai tidak ada niatan jahat atau motivasi ingin mencederai orang lain. Secara manusia, kita menganggap wajar kalau kita dapat membalas orang-orang yang menyakiti atau mengkhianati hati kita. Bahkan Raja Daud dengan segala kelebihannya pun mencurahkan isi hatinya dengan memohon belas kasihan dan meminta Tuhan membelanya. Daud merasa layak memberikan hukuman dan membalas orang-orang yang memusuhinya. Namun Tuhan menjawab doa Daud dengan cara yang berbeda. Dalam Mazmur 41 ayat 13 berkata, "Tetapi Engkau menopang aku karena ketulusanku. Engkau membuat aku tegak di hadapanmu untuk selama-lamanya." Kata ketulusan dalam English Standard Version adalah integrity, di mana kata tersebut mengandung arti Tuhan menopang Daud sehingga dapat teguh karena ketulusan atau integritas Daud. Tuhan meneguhkan Daud bukan untuk membalas dendam kepada musuh-musuhnya, melainkan ketulusan hati Daud untuk mengasihi musuh-musuhnya. Pengertian dalam ayat ini merupakan titik balik Daud. Daud menyadari bahwa pertolongan, kekuatan, dan perkenanan Tuhan datang karena ketulusan atau integritas Daud di mata Tuhan, bukan karena nafsu untuk melakukan pembalasan. Selain Daud, ada tokoh-tokoh di Alkitab yang berjalan atau hidup dalam integritas dan mendapatkan pertolongan Tuhan. Mari kita bahas. Yang pertama, Yusuf. Yusuf adalah orang muda yang mempertahankan integritasnya. Yusuf mengalami berbagai pengalaman yang buruk, namun Yusuf selalu berjalan dalam ketulusan hati. Ia mengalami kemenangan atas hal-hal yang buruk. Ketika dijual oleh saudara-saudaranya sebagai budak, ia dapat memilih untuk menyalahkan saudaranya, menyalahkan situasi, bahkan menyalahkan Tuhan. Ketika digoda oleh istri Potifar, Yusuf tetap berdiri teguh dalam integritas, menolak godaan untuk berbuat dosa. Akibatnya, Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan dimasukkan ke dalam penjara. Di dalam penjara pun, Yusuf tetap disertai Tuhan karena senantiasa menjaga integritasnya. Ketika kepala penjara melihat bagaimana Yusuf bekerja dan mengelola segala sesuatu, ia mempercayakan semua pekerjaan kepada Yusuf. Demikian pula saat Yusuf bisa menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti, dan tafsir mimpi itu digenapi, namun juru minuman melupakan Yusuf yang telah menolongnya. Pada saat yang tepat, Yusuf diteguhkan oleh Tuhan untuk berbicara di depan Firaun dan menafsirkan mimpi Firaun. Tuhan memiliki cara dan waktu yang tepat untuk mempromosikan Yusuf, orang yang hidup dalam ketulusan hati. Kita pun dapat ditolong Tuhan jika kita tetap teguh berdiri dalam ketulusan hati kita. Tokoh Alkitab yang kedua yaitu Daniel. Sebagai orang buangan yang ditawan di Babel, Daniel harus menuruti semua aturan Babel termasuk dalam hal makan dan minum. Namun Daniel memilih untuk tidak menajiskan dirinya dengan makanan dan minuman yang disantap raja. Itulah integritas. Sebagai hasilnya, Tuhan mengaruniakan kesehatan, pengetahuan, dan kepandaian, bahkan kecerdasan 10 kali dari orang-orang lain. Dalam 2 Korintus 7 ayat 1, kita juga diminta untuk menjauhkan diri dari perbuatan cemar, seperti pesta pora, mabuk-mabukan, kata yang sia-sia, dan menempatkan kesuksesan duniawi di atas Tuhan. Kita percaya orang yang menjaga hidupnya kudus akan diberkati Tuhan. Selain Daniel memilih untuk tidak mencemarkan hidupnya, dia memilih untuk tetap hidup dalam integritas dengan menyembah Tuhan 3 kali sehari, sekalipun ancamannya dicebloskan ke dalam gua singa. Dari kisah kedua tokoh ini, kita belajar bahwa orang yang tulus atau berintegritas bukan hanya mendapat topangan atau perlindungan supaya dapat berdiri teguh, tetapi juga mendapat tempat yang pasti dalam hadirat Tuhan selama-lamanya. Hari ini kita pun diminta untuk konsisten menyembah Tuhan sekalipun tidak ada yang mengawasi. Bagaimanakah dengan kita? Apakah kita masih konsisten menyembah Tuhan secara pribadi dan masih bersemangat beribadah secara online? Saya berdoa di tahun integritas ini kita dapat melakukannya dengan pertolongan Roh Kudus dan menjadi berkat untuk kemuliaannya. Saudara,
Untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaatku yang dikasihi Tuhan, GBI Harapan Indah 4. Kita bersyukur oleh anugerah Tuhan kembali kita boleh ada dalam ibadah online pada hari ini. Dan sesuai dengan anjuran pemerintah mengenai PMKM, maka mulai tanggal 3 sampai tanggal 20 PMKM itu akan diberlakukan di Pulau Jawa dan Bali. Sehingga kita sebagai gereja yang taat dengan pemerintah, kita pun akan tetap melaksanakan ibadah online mulai dari tanggal 3 sampai tanggal 20 Juli nanti. Tapi saya percaya itu tidak mengurangi semangat kita untuk tetap beribadah kepada Tuhan. Amin Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdoa dan saya berharap di bulan Juli ini setiap kita umat Tuhan, jemaat Tuhan, para pelayan Tuhan tetap kuat, tetap sehat di dalam Tuhan, dan punya pengharapan di dalam Tuhan, dan punya semangat yang baru bahwa kita akan melihat hal-hal yang baru Tuhan akan kerjakan di bulan Juli ini. Katakan amin. Puji Tuhan. Siap dengar Tuhan pada hari ini? Hari ini kita akan terima firman Tuhan, dan kita juga nanti akan perjamuan kudus. Kita akan berdoa juga buat saudara-saudara kita yang terkena dengan COVID-19, biar kiranya Tuhan menganugerahkan kekuatan, kesembuhan, pemulihan, sukacita, damai sejahtera turun atas kita semua. Puji Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita mendengar firman Tuhan. Kami bersyukur Bapa buat anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Dan saat ini kami menyiapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Roh Kudus menolong, Roh Kudus memberkati, Roh Kudus mengurapi kami memasuki bulan Juli tahun 2021 ini Tuhan. Biarlah hati kami tetap bersukacita. Jiwa kami tetap bergirang karena Engkau, dan mata kami tetap tertuju kepada Engkau. Kami siapkan hati kami untuk dibajak dengan firman-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. 5
Minggu pertama dari bulan Juli ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan tentang hikmat untuk hidup sukses. Kalau ngomongin soal hidup sukses, pasti kita semua sangat mendambakannya. Hidup sukses dalam keluarga, sukses dalam berkarir, sukses dalam studi, sukses dalam membangun pelayanan, dan segala macam aspek kehidupan kita. Kesuksesan itu menjadi sebuah kebanggaan buat kita. Nah, tema kita hari ini adalah hikmat untuk sukses. Jadi untuk bisa sukses diperlukan hikmat. Nah, kita akan sama-sama belajar. Nats ayat kita pada hari ini adalah dari Ulangan 30 ayat 14 sampai dengan ayat 16. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita sama-sama perhatikan firman Tuhan. Ulangan 30 ayat 14 katakan, tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Ayat ke-16. Ini yang menjadi ayat utama kita pada hari ini. Ayat 16 katakan, karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya. Luar biasa firman Tuhan ini. Saya percaya ini adalah sebuah pengantar buat kita bahwa di dalam kehidupan kita memerlukan Tuhan yang menjadi sumber dalam segala sesuatunya. Katakan amin. Tuhan adalah sumber hikmat. Oleh sebab itu, Salomo menyampaikan firman Tuhan demikian, bahwa permulaan dari hikmat adalah takut akan Tuhan dalam kitab Amsal. Nah, kalau kita hormat akan Tuhan, maka hikmat ada di dalam kehidupan kita. Nah, hikmat itu datangnya dari Tuhan. Hikmat itu bukan datang dari dunia ini. Saudara mau cari wangsit mungkin bisa datang kepada penguasa-penguasa di dunia ini. Tapi kalau saudara mau cari hikmat, hikmatnya itu datang dari Tuhan. Makanya waktu Salomo ditanya sama Tuhan, kamu mau minta apa? Salomo pinter, Salomo mengerti bahwa hikmat yang sangat dia perlukan. Makanya Salomo bilang dia minta hikmat. Amin, saudara. Karena hikmat itu bicara mengenai tuntunan Tuhan. Hikmat itu bicara mengenai arahan Tuhan. Hikmat itu bicara mengenai petunjuk yang Tuhan beri kepada kita. Amin. Nah, sekarang kita akan belajar bagaimana agar kita memiliki hikmat untuk hidup sukses. Nah, ada beberapa hal yang akan kita perhatikan sesuai dengan Alkitab yang tercatat dalam kitab Ulangan pasal 30 ayat 14 sampai 16 yang barusan kita baca. Hal yang pertama yang perlu kita lakukan supaya kita bisa mendapatkan hikmat untuk hidup sukses. Yang pertama adalah dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi Hikmat. Di ayatnya yang ke-15 firman Tuhan yang tadi kita sudah baca dikatakan demikian. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi kita diingatkan oleh Tuhan bahwa Tuhan itu menghadapkan kita kepada kehidupan, kecelakaan, keberuntungan, bahkan kematian. COVID-19 begitu merajalela sehingga orang-orang yang terdekat dengan kita, teman-teman kita pun sudah mendengar kabar, sudah melihat bagaimana mereka satu demi satu pergi meninggalkan dunia ini. Ya memang karena Tuhan pemilik hidup, Tuhan yang tahu kapan waktu kita yang terbaik. Amin, Bapak Ibu Saudara. Nah, dekatlah dengan Tuhan, Sang Pemberi Hikmat. Ini menjadi perenungan buat kita. Menurut ayat ini, yang memberi kehidupan dan keberuntungan itu siapa? Jelas sekali adalah Tuhan. Tuhan sendirilah yang memberikan kehidupan, yang memberikan keberuntungan, dan lain-lain itu. Dialah yang bisa memberikan keberhasilan kepada setiap orang. Jadi jangan pernah saudara berpikir saudara bisa berhasil dengan kekuatan saudara sendiri. Saudara salah besar. Amin. Tuhan yang mampu.
Makanya kita perlu dekat dengan Tuhan. Kalau demikian, maka tidak ada jalan lain untuk kita bisa berhasil dalam kehidupan ini selain kita dekat dengan Tuhan sendiri. Pemazmur Daud katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau hidup kita tenang, diarahkan oleh Tuhan, maka kita bisa membuat segala sesuatunya atau mengerjakan segala sesuatunya dengan baik. Yakobus 1 ayat 5 firman Tuhan katakan apa? Dialah yang memberi hikmat untuk meraih keberhasilan dan keberhasilan. Mintalah hikmat daripada Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudara. Jadi, kalau kita dekat dengan Tuhan, Sang Pemberi hikmat, Bapak Ibu Saudara, maka hidup kita akan diberikan hikmat. Saudara sekarang dekat dengan siapa? Kita ini akan menjadi siapa? Seperti kita dekat dengan siapa? Atau saudara akan menjadi seperti saudara dekat dengan siapa? Kalau saudara sehari-hari dekat dengan perampok, kalau saudara sehari-hari dekat dengan penjudi, maka saudara akan jadi seperti itu. Tapi kalau saudara dekat dengan Tuhan, maka saudara akan menerima apa? Segala yang baik yang Tuhan sediakan buat kita. Apalagi namanya hikmat. Amin, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sekarang kita akan mempelajari hal yang kedua. Hiduplah dalam firman Allah. Karena firman Allah sebagai sumber hikmat. Amin. Ulangan 30 ayat 14 katakan demikian apa Bapak Ibu Saudara? Tetapi firman ini sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk apa? Untuk dilakukan. Mazmur 19 ayat 8 dikatakan, jelas sekali Tuhan katakan, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Pelaturan Tuhan itu teguh, memberikan apa? Hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Kalau saudara merasa bahwa diri saudara berpengalaman, mungkin saudara berpikir saudara tidak butuh Tuhan. Tapi saya mau katakan, kita ini nggak ada apa-apanya. Otak kita ini mungkin hanya sebesar genggaman tangan kita. Diserang COVID-19 saja kita sudah tidak berdaya. Kita sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sesak nafas itu datang, kita nggak bisa buat apa-apa. Untuk itu, Bapak Ibu Saudara, hiduplah dalam firman Allah. Biar firman Tuhan itulah yang menuntun kita. Ingat, firman Tuhan katakan apa? Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Katakan amin. Nah, kita percaya bahwa tokoh-tokoh besar Kristen berhasil dalam hidupnya karena bergaul dengan firman Tuhan. Itu sebabnya mereka bisa dipakai dengan hikmat yang luar biasa, membawa dampak yang besar selama hidup mereka. Bergaul dengan firman Tuhan, dengar-dengeran dengan firman Tuhan. Nah, firman Tuhan itu adalah sumber hikmat yang paling dahsyat dalam kehidupan ini. Dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus menerima hikmat serta tuntunan dalam hidup kita. Katakan amin. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Waktu kita melakukan, merenungkan firman Tuhan, terus kita minta diisi dengan firman Tuhan, saudara, maka, saudara, kita bisa mendapatkan hikmat dari Tuhan. Saya mau katakan bahwa di muka bumi ini tidak ada pengetahuan, ilmu, pengajaran yang ada di dunia ini yang bisa menyamai firman Tuhan. Setuju, saudara? Setuju, saudara? Firman Tuhan, Alkitab yang kita baca, yang kita miliki, itu menjawab semua ilmu pengetahuan. Karena dia sumber hikmat. Makanya, saudara, hiduplah dalam firman Tuhan sebagai sumber hikmat. Ayo, yang belum baca Alkitab setiap hari, kita harus mulai baca Alkitab setiap hari. Saudara yang belum pernah menyelesaikan pembacaan firman Tuhan, ayo dong saudara. Jangan sampai ketika COVID menyerang, dada udah sesek baru mau pikir baca Alkitab. Telat.
Sekarang, mumpung saudara masih sehat, masih kuat, jadikan Alkitab, firman Tuhan, itu yang menuntun hidup kita. Amin. Karena itu adalah sumber hikmat. Yang percaya katakan yes. Sekarang hal yang ketiga. Bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan hikmat untuk kita bisa hidup sukses di dalam dunia ini? Kasihilah Tuhan Sang Pemberi Hikmat. Pertama tadi kita sudah belajar dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, maka kita juga akan melakukan taat dengan firman-Nya. Dan kalau kita sudah dekat dengan Tuhan, kita sudah melakukan firman-Nya, maka yang terakhir adalah apa? Kasihilah Tuhan Sang Pemberi Hikmat. Amin. Saudara harus mengasihi, harus mencintai Tuhan. Kita baca ayat ke-16. Ini ayat yang menjadi poin penting dalam hidup kita pada renungan minggu ini. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk apa? Untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan, dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak. Perhatikan baik-baik, supaya engkau hidup, bukan cuma sekedar hidup, tapi bertambah banyak. Dan firman Tuhan katakan, dan diberkati. Dan diberkati oleh Tuhan. Amin. Di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Saudara jangan pernah berpikir, saya salah tempat nih. Saya salah nih ada di sini. Tidak ada yang salah, saudara. Kalau saudara hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, saudara meresponi firman Tuhan dengan baik, saudara mengasihi Tuhan, saudara melakukan perintah Tuhan, maka saudara akan melihat bahwa kemanapun Tuhan membawa engkau pergi, Tuhan akan menjadikan engkau diberkati luar biasa. Katakan amin. Katakan amin. Seseorang yang mengasihi Tuhan, pasti dia menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Kenapa penuh dengan sukacita? Karena love. Karena love. Karena love. Karena mengasihi. Kalau saudara mengasihi seseorang, disuruh apapun, mau ngapain pun, saudara tetap merasakan, wow, bergelora hatiku. Amin. Ada sukacita karena kita mengasihi. Bisa nggak kita melakukan tanpa mengasihi? Oh bisa. Oh bisa. Makanya renungan firman Tuhan ini buat perenungan bukan hanya buat para jemaat Tuhan, tapi buat para hamba-hamba Tuhan, buat saya juga. Jangan sampai kita melayani Tuhan sepertinya melakukan aktivitas spiritual, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Bisa, saudara, bisa. Amin, saudara. Makanya kalau kita mengasihi Tuhan, itu luar biasa. Karena kasih, seseorang akan melakukan apa saja yang diminta oleh orang yang dikasihinya, termasuk hal-hal yang sulit dilakukan. Ya saudara yang sudah menikah, saudara yang pernah atau bahkan sedang memadu kasih, tentunya saudara paham tentang hal ini. Ketika saudara mencintai seseorang, mengasihi seseorang, apapun yang diminta, saudara pasti lakukan. Bahkan orang-orang yang ada di sekeliling saudara sering kali berkata, waduh, kok dia berubah ya? Dulu pada, misalkan saudara rambutnya gondrong, nggak mau dipotong, saudara. Keluarga, saudara, teman udah ngomong nggak ada yang mau didengar. Tapi ketika saudara punya kekasih dan kekasih itu bilang, kayaknya kamu keren kalau rambut kamu pendek. Waduh, apa saudara? Karena apa? Love, karena kasih, saudara rela melakukannya. Bahkan hal-hal yang lain, saudara. Amin, saudara. Itu namanya ada kasih. Jadi saya mau ngomong begini, kunci seseorang hidup berhasil dan diberkati Tuhan adalah mengasihi Tuhan. Kalau saudara mengasihi dunia ini, pikiran saudara cuma dunia, dan dunia. Kalau saudara mengasihi dunia ini, pikiran saudara cuma cuan. Kalau saudara mengasihi dunia ini, pikiran saudara cuma duit, dan duit. Tapi kalau saudara mengasihi Tuhan, kalau saudara mencintai Tuhan, saudara berpikir bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat buat dunia ini. Bagaimana hidup saya bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Hikmat untuk hidup sukses. Amin, saudara. Tuhan akan memberikan kita hikmat. Tuhan akan menuntun kita di masa-masa sulit saat ini. 1 tahun lebih sudah masa pandemi membuat kita merasa
tidak feel free dalam beraktivitas, dalam melakukan apapun, bahkan yang mau bercoba usaha, bahkan yang bekerja sekalipun, semua mengalami tekanan. Tapi saya mau berkata, kalau kita dekat dengan Tuhan, kita merenungkan firman Tuhan menjadi penuntun hidup kita, dan kita mengasihi Tuhan, maka kita akan menjadi orang yang berbeda. Jemaat yang dikasihi, saya percaya hari ini engkau akan menjadi orang yang berbeda. Katakan amin. Karena saudara dan saya, kita adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan. Amin saudara. Amin saudara. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Bapa buat anugerah dan kemurahan. Terima kasih buat firman-Mu yang boleh meneguhkan hati kami. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus kekal selamanya. Amin. Mari kita mau masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, biarlah perjamuan kudus ini menjadi peringatan buat setiap kita, sebagai pengingat kepada kita bahwa betapa besarnya kasih Allah dalam hidup ini buat setiap kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengorbanan Tuhan di atas kayu salib luar biasa. Kasih-Nya dahsyat dalam hidup kita. Dan biarlah hari ini dengan hati yang mengasihi Tuhan, kita datang kepada Dia. Kalau ada hal-hal yang mengganjal dalam hatimu, engkau sedang luka, engkau sedang kepahitan, engkau sedang kecewa, mari lepaskan semuanya itu. Lepaskan semuanya itu. Kalau engkau sedang dikecewakan oleh orang lain, mari lepaskan pengampunan. Biar tidak ada sesuatu yang mengganjal dalam hatimu. Dan ketika engkau melakukan perjamuan kudus, engkau melakukan dengan benar. Mari arahkan hati kita. Mari dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu, yang telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, Ia mengambil roti. Mari kita angkat roti di atas kepala kita. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Yesus. Sekarang mari kita angkat anggur di atas kepala kita. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan yang atasnya kita dimateraikan adalah persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Mari kita datang bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Tuhan, kami percaya Tuhan Yesus, lewat firman Tuhan, bahkan perjamuan kudus ini, umat-Mu boleh diberkati ya Tuhan. Biarlah Tuhan, kami boleh mendapatkan hikmat daripada-Mu untuk kami menjalani hidup ini Tuhan. Sehingga kami boleh memperoleh keberhasilan, kesuksesan di dalam Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang sakit Tuhan sembuhkan, Tuhan berikan penghiburan, sukacita, damai sejahtera. Haleluya. Dalam nama Yesus, katakan amin. Kembali pada kesempatan di minggu pertama dari bulan Juli, saya menghimbau, mengingatkan kepada jemaat Tuhan sekalian, kalau berkat Tuhan sudah kita terima, mari kita mau mengembalikan sebagian
apa yang sudah Tuhan beri dalam hidup kita lewat persembahan perpuluhan maupun persembahan ucapan syukur. Mari saudara bisa berikan, saudara bisa transfer ke nomor rekening gereja yang telah terlihat di layar Bapak Ibu Saudara. Dan saudara, mari belajar menabur untuk pekerjaan Tuhan. Apalagi pada hari-hari ini, menaburlah saudara. Biar saudara makin diberkati Tuhan, makin diberkati Tuhan. Jangan jadi orang yang kikir buat Tuhan. Karena apa yang sudah kita terima lebih daripada cukup. Amin Bapak Ibu Saudara. Dan biarlah kita mengembalikan apa yang menjadi milik Tuhan. Mari saudara, berikan persembahan, kembalikan perpuluhanmu kepada Tuhan, kepada gereja di tempat ini. Tuhan Yesus memberkati. Dan saudara, informasi berikutnya, apabila saudara membutuhkan pelayanan, silakan menghubungi nomor kontak person pelayan jemaat yang ada. Sehingga kami bisa melayani Bapak Ibu Saudara lebih lagi, saudara. Puji Tuhan. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari kita bersama-sama berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang besar Tuhan. Di minggu pertama dari bulan Juli ini kami boleh kembali beribadah walaupun hanya secara online Tuhan. Terima kasih buat pemeliharaan-Mu, perlindungan-Mu nyata dalam hidup kami Bapa. Kami memberkati gembala pembina kami beserta dengan keempat wakilnya. Gembala rayon kami beserta dengan keempat wakilnya. Bahkan juga Tuhan, hamba-Mu di tempat ini bersama dengan Bu Marina. Kami menyerahkan gereja-Mu, GBI Harapan Indah 4 ke dalam tangan-Mu. Tuhan, gereja ini milik-Mu. Biar kiranya Engkau Allah yang memberikan pertumbuhan bagi gereja-Mu di tempat ini ya Tuhan. Tak lupa kami juga terus memberkati bangsa kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia dipulihkan, Indonesia disembuhkan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Kau juga memberkati kota kami, Bekasi, Harapan Indah, Medan Satria, dan sekitarnya. Kami berkata shalom turun Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, Tuhan memberkati kota kami. Tuhan memberkati kota kami di mana gereja-Mu berada Tuhan. Biarlah Tuhan gereja-Mu boleh menjadi berkat Tuhan. Dan nama Tuhan dipermuliakan di kota kami. Kami juga memberkati umat pilihan-Mu ya Bapa. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem. Biar kiranya umat pilihan-Mu Tuhan boleh datang kepada Engkau dan mengakui bahwa Engkau adalah Mesias yang mereka nantikan selama ini Bapa. Jemaat-Mu Tuhan berkati, Tuhan sertai dimanapun jemaat-Mu berada. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan hibur Tuhan. Dan kami percaya apapun yang menjadi pergumulan permasalahan umat-Mu, Tuhan senantiasa memberkati umat-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri ibadah kami pada hari ini dengan penuh ucapan syukur Bapa. Dan kami membuka kedua tangan kami di hadapan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya berkat kasih karunia dari Bapa di surga, di dalam kasih anak yang tunggal Yesus Kristus Tuhan, dan di dalam perlindungan dan persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Kalau keluar-keluar tetap menggunakan masker. Mari saudara, saya mengingatkan kepada kita semua untuk lebih banyak stay at home. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan memberkati. Salam sehat selalu.